Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku kita yaitu Bugar Selamanya. Buku ini menerangkan kepada kita bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan kita di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat makan makanan yang sehat, berolahraga, dan tubuh kita pun harus terkena sinar matahari supaya dapat kembali membuat pikiran kita positif, pikiran kita jernih, dan apapun yang kita lakukan, baiklah kita terus mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Pada saat ini kembali lagi kami mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah setiap rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, yaitu menjaga wadah Anda tetap penuh. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 23 ayat 5. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saya adalah seorang ahli statistik. Saya seorang yang melihat hasil penelitian dan menentukan kemungkinan seseorang terkena penyakit tertentu. Saat bekerja di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Loma Linda, saya mengetahui apa saja faktor resiko dari stroke, dan saya yakin saya tidak akan pernah mengalaminya. Saya kurus, berolahraga setiap hari, kebanyakan makan makanan vegan, dan memiliki tekanan darah rendah. Menjalani kehidupan yang cukup bebas stres dan tidak pernah merokok atau mabuk. Namun pada 8 Februari 1996, hal yang mustahil terjadi. Saya tidak menggunakan obat pengencer darah yaitu Coumadin untuk detak jantung saya yang tidak teratur, disebabkan oleh cacat jantung saat lahir. Dan jantung saya langsung membengkak hingga ke inti otak saya. Itu melumpuhkan panel kontrol untuk pergerakan sisi kiri saya. Pemikiran analitis yang berhubungan dengan arah dan tujuan, konsep waktu serta respon-respon inisiasi dan antisipasi. Singkatnya, itu sangat buruk. Saya tidak diharapkan untuk bisa berjalan lagi atau berpikiran jernih. Jadi ini mengenai si penulis ini, bagaimana dia adalah seorang ahli statistik. Dan dia adalah seorang yang suka meneliti akan seseorang yang terkena penyakit tertentu. Pada saat dia bekerja di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Loma Linda, dia mengetahui akan faktor-faktor dari stroke ini. Nah, dan hal yang tidak mungkin terjadi di dalam kehidupannya, ya dia berkata seperti itu. Namun hal yang mustahil terjadi tiba-tiba di dalam dirinya. Terjadi hal yang dia tidak inginkan di dalam kehidupannya. Dan di sini juga dikatakan bahwa sejak lahir dia mempunyai kelainan yaitu cacat jantung. Ya, jadi jantungnya ini langsung membengkak hingga ke inti otaknya. Kemudian itu melumpuhkan panel kontrol dari pergerakan sisi kiri daripada tubuhnya. Dan dia tidak bisa mempunyai pemikiran yang analitis lagi, ya. Dan di sini juga dia tidak bisa mengontrol akan dirinya dengan konsep waktu serta respon-respon inisiasi dan antisipasi. Ya, jadi singkatnya ini sangat buruk terjadi di dalam dirinya sendiri. Kemudian 3 tahun jika kita bertemu dengan dia sangat ragu bahwa kita akan tahu kalau dia terkena stroke, kecuali kita menyadari bahwa dia sedikit pincang dan menyadari senyumnya itu bengkok, apa yang telah terjadi di dalam dirinya ini. Pada saat ini terjadi di dalam kehidupan orang ini, kemudian dia menyebut ya ada 3 wadah dikatakan. Saya menyebutnya efek wadah. Jadi jika hidup Anda kosong dan krisis melanda, Anda tidak mempunyai cadangan apapun untuk melawan penyakit ini. Tetapi hidup saya penuh melimpah dengan 3 hal yang saya yakini menentukan kesembuhan saya yang luar biasa. Iman dalam rahmat Tuhan, keluarga yang penuh kasih dan suportif, serta pola hidup sehat. Ya, di sini dia menyebutnya dengan wadah pertama yaitu iman yang sehat akan rahmat Tuhan. Ya, jadi dia kembali lagi menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Jadi ketika krisis melanda, saya mempertaruhkan nasib saya di tangan Tuhan dan tinggal tenang. Saya diurapi dan tidak pernah meragukan kasih-Nya dan kekuatan penyembuhannya yang ajaib. Jika Anda tidak memiliki iman, keputusasaan akan menerpa.
sangat mudah untuk menyerah. Jadi pasien stroke tidak boleh menyerah. Mereka harus bekerja untuk membangun kembali koneksi-koneksi yang hancur yang membuat bergerak, berpikir dan berbicara menjadi mungkin. Jadi ini suatu pelajaran yang luar biasa bagi masing-masing kita. Bila mana kita dilanda krisis oleh karena kita terserang penyakit, ya apapun itu, ya dikatakan baiklah kita menyerahkan iman yang sehat akan rahmat Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kehidupan kita setiap harinya, apakah kita sudah penuh penyerahan hanya kepada Tuhan saja. Ya dikatakan juga di sini sangat mudah pasien yang mengalami stroke ini menyerah, tetapi dikatakan di sini jangan mudah untuk menyerah. Baiklah kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Pasien stroke tidak boleh menyerah. Mereka harus bekerja untuk membangun kembali koneksi-koneksi yang hancur yang membuat bergerak, berpikir dan berbicara menjadi mungkin. Ya, jadi kalau pasien stroke itu dikatakan bahwa mereka itu tidak bisa bergerak, terkadang tidak bisa berpikir dan tidak bisa berbicara, tapi mereka harus berusaha untuk melakukan 3 hal ini, yaitu bergerak, berpikir dan berbicara. Ya, harus mempunyai semangat. Ya, harus mempunyai penyerahan sepenuhnya kepada Kristus. Ya, dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terkadang kita sudah mulai putus asa terlebih dahulu. Tetapi nasihat firman Tuhan dikatakan betapa pentingnya kita mempunyai iman yang sehat akan rahmat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kekuatan penyembuhan itu akan datang dengan begitu ajaibnya. Dan jika kita tidak memiliki iman dan kita berputus asa, maka semuanya itu akan menerpa kehidupan kita. Ya baiklah kita harus bekerja untuk membangun kembali koneksi-koneksi yang hancur dengan melakukan pergerakan, berpikir dan berbicara. Yang kedua disebut dengan wadah kedua, hubungan yang sehat. Saya tidak pernah sendirian, istri dan anak saya ada di sana, mencintai, mendukung, menyemangati dan mendorong saya untuk melatih otot-otot saya yang lemah. Saya mempunyai alasan untuk hidup, saya sembuh untuk mereka. Ya, jadi hubungan yang sehat dengan keluarga. Bagaimana dukungan keluarga itu sangat penting di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ya walaupun mungkin pada saat ini kita sudah mungkin tidak mempunyai keluarga, mungkin ada sahabat-sahabat kita atau apapun itu, ya tentunya Tuhan akan membuka jalan untuk kita kalau kita memang betul-betul percaya kepada Tuhan. Dia akan kembali memberikan kita semangat yang baru di dalam kehidupan kita. Ya dan disinilah alasan bagaimana kita harus sembuh. Ya jadi mempunyai hubungan yang sehat, ya tentunya juga dengan hubungan yang sehat dengan Tuhan kita. Ya bagaimana kita dapat menjalin hubungan itu sehingga Tuhan dapat memberikan kita kekuatan yang baru. Yang ketiga, wadah ketiga, pola hidup sehat. Ya, saya menderita stroke yang mempengaruhi otak saya, tetapi tubuh saya sehat. Pembuluh darah saya bersih. Sistem kekebalan tubuh saya kuat. Kesehatan fisik saya memberi saya stamina untuk berkeinginan agar bisa berjalan menaiki tangga, berenang dan bermain tenis sekali lagi. Jadi ada yang ketiga, bagaimana dia mengubah pola hidupnya ini. Jadi stroke ini mempengaruhi otaknya, tetapi tubuhnya ini sehat, pembuluh darahnya bersih, sistem kekebalan tubuhnya kuat. Jadi kesehatan fisik saya memberi saya stamina untuk berkeinginan agar bisa berjalan menaiki tangga, berenang dan bermain tenis. Ya jadi bagaimana ya si penderita ini dia kembali lagi ya membuat segala sesuatunya ini positif sehingga dia pun mendapatkan kekuatan yang baru. Hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan keluarga dan hubungannya sendiri secara pribadi itu sangat penting untuk membantu kesembuhannya. Ya walaupun di sini dikatakan bahwa dia tidak akan terkena penyakit ini, ya tetapi kita tidak tahu suatu saat kita terkena ini maka kita pun sudah siap ya menghadapi semuanya itu. Terkadang kita sebagai manusia kita sudah percaya diri, ya tetapi biarlah kembali lagi bahwa kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Ya bahwa kehidupan kita tanpa Tuhan maka kita tidak akan sanggup melakukan segala sesuatunya. Ya baiklah kita tetap menjaga wadah kita ini tetap penuh, jangan sampai berkurang. Hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan sesama atau keluarga, dan hubungan secara pribadi kita. Ya betapa luar biasanya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kembali lagi memberikan kita pelajaran yang begitu indah. Sehingga di setiap apapun yang kita lakukan, baiklah kita terus mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Dan di sini juga dikatakan di ayatnya yang tadi, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi biarlah Tuhan
ya selalu memberikan kita sukacita yang penuh di dalam kehidupan kita. Kalau itu berkurang, biarlah kita datang kepada Tuhan, meminta kekuatannya, ya meminta supaya kita tetap di jalan kebenarannya itu. Jangan pernah kita menyimpang, ya jangan pernah kita tergoda dengan hal-hal duniawi yang hanya membuat kesenangan itu hanya sementara. Tetapi pada saat kita berjalan bersama-sama dengan Kristus, ya Dia akan memberikan kita sukacita yang penuh, sukacita yang abadi, kekal untuk selama-lamanya. Jadi kita harus mengerti setiap jalan-jalan kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tadi dikatakan di sini, ya Dia menyebut itu sebagai efek wadah. Yang pertama yaitu iman yang sehat akan rahmat Tuhan. Ya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, biarlah kita menjalin hubungan kita dengan sebaik-baiknya setiap hari. Sehingga itu akan memberikan kita sukacita yang penuh. Kalau kita mengingat kembali bagaimana perjalanan Yesus pada saat Dia berada di dunia ini. Bagaimana Dia mempunyai iman yang penuh kepada Bapaknya. Apapun yang Dia lakukan, Dia selalu mengandalkan akan Bapaknya yang di surga. Sehingga pada saat Dia menghadapi situasi yang sulit sekalipun di dalam kehidupannya, Dia tetap tegar, Dia tetap teguh di dalam pendiriannya. Ya walaupun banyak tantangan yang Dia hadapi, tetapi bagaimana Dia tetap menjalani kehidupannya itu dengan penuh sukacita. Wadah yang kedua, hubungan yang sehat. Ya bagaimana kita mempunyai hubungan antara sesama kita, hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Biarlah itu kita jalin dengan sebaik-baiknya sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang ketiga itu betapa pentingnya pola hidup sehat. Menjaga karena tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan. Biarlah kita jaga ini dengan sebaik-baiknya. Ya walaupun hal-hal terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita, ya kita sudah siap menghadapi itu karena kita tahu bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Ya mungkin ini adalah ujian bagi masing-masing kita. Ya si penulis ini pun yang menghadapi ujian di dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana dia kembali lagi mempunyai penyerahan sepenuhnya hanya kepada Kristus saja. Sehingga Kristus dapat membantu dia, menolong dia untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Kalau kita mengingat kembali bagaimana perjalanan para tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ya mungkin banyak dari mereka juga menghadapi tantangan-rintangan di dalam kehidupan mereka. Tapi bagaimana mereka dapat menjalani itu? Ya mungkin ada yang gagal, ada yang berhasil dan lain sebagainya. Tapi inilah bagaimana kita dapat mengambil itu dalam kehidupan kita setiap harinya untuk dapat menjadi pelajaran bagi masing-masing kita. Sehingga pelajaran itu dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita akan merasakan bagaimana tuntunan Tuhan itu selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita juga tetap menjaga wadah kita agar tetap penuh. Kita penuhi itu setiap hari. Kita isi dengan setiap nasihat-nasihat firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Dan jangan lupa biarlah kita selalu berdoa, meminta akan tuntunan Tuhan. Ya, walaupun kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan kita, baiklah kita belajar dari kesalahan itu. Kita bangkit kembali. Kita kembali lagi menata kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan. Ya sehingga kita pun dapat ya menjalankan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di sini dikatakan, apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk memastikan wadah Anda penuh? Jadi inilah pertanyaan bagi masing-masing kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita sudah memastikan wadah kita ini tetap penuh, terisi? Dengan begitu kita pun akan merasakan bagaimana kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bila mana kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, ya dikatakan bahwa kita pun dapat mempunyai hubungan yang baik dengan sesama kita. Melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya, jadi pelajaran demi pelajaran yang sudah kita pelajari, biarlah itu tidak berlalu saja seperti itu. Tapi bagaimana kita dapat doakan itu dalam kehidupan kita sehingga itu dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi inilah pelajaran bagi kita pada saat ini. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita dapat doakan itu dan biarlah kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.